Apa kata beliau? Yarji'ul amru kulluhu idzan ila aslin wahidin. Sesungguhnya semua perkara-perkara itu kembalinya kepada satu hal saja, wahia an-nuqtatul lati taqsimul zuhura, bahwasanya apa yang dikenal oleh para wali-wali Allah akan keadaan-keadaan nanti itu adalah sesuatu yang taqsimul zuhur, mematahkan tulang-tulang punggung. Maknanya ini sesuatu yang menakutkan. Wa tusaffirul wujuh, dan cerita itu apabila didalami akan menjadikan wajah menjadi pucat. Kenapa wajah menjadi pucat? Karena memang telah diceritakan akan keadaan orang-orang terdahulu yang soleh, Allah berikan segala kemudahannya. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu bukan orang yang soleh, bahkan orang yang tidak beriman, ia pun pasti akan mengalami sesuatu yang sebaliknya. Orang-orang soleh ketika memikirkan ini, mereka mengkhawatirkan diri mereka. Apakah mereka telah termasuk orang yang soleh sehingga mereka akan mendapatkan kenikmatan, ataukah mereka adalah orang yang tidak termasuk sehingga ia akan mendapatkan bagian yang lain? Itulah yang mereka maksud setelah mendalami kalimat-kalimat itu. Maka semua cerita itu adalah sesuatu yang apa? Taqsimuz zuhur, mematahkan tulang punggung. Wa tusaffirul wujuh, membuat wajah-wajah para wali-wali Allah menjadi pucat ketika mendengarkan kisah-kisah itu. Wa taqta'ul quluba, dan sesuatu yang bisa mematahkan hati. Maknanya bisa saja orang berputus asa ketika membaca kisah-kisah itu tanpa adanya yang membimbing atau tanpa ada yang menjelaskan duduk perkaranya. Ia hanya membaca kisah ngerinya, ia hanya membaca tentang bagaimana sulitnya nanti di yaumil mahsyar itu. Kalau tidak ada orang yang membimbing bahwa itu adalah sesuatu yang akan dialami orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman, yang ikhlas beribadah kepada Allah, orang yang banyak ibadahnya, tentu tidak akan mengalami yang sulit itu. Bahkan mereka akan mengalami sesuatu yang sebaliknya, yang baik-baik. Wa tuzibul akbad wa tadmi al-uyuna minal ibad. Jadi cerita-cerita itulah yang membuat wa tadmil uyuna minal ibadi, menjadikan mata berdarah sebab menangis. Makna itu menangis darah, saking sudah habis air mata ya yang keluar daripada mata orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dan takut kepada Allah itu. Ketika mereka bermunajat, mereka mengkhawatirkan diri mereka, maka mereka menangis karena takut kepada Allah. Habislah air mata mereka, sehingga setelah itu yang keluar adalah darah. Wahia khaufu naz'il ma'rifah, semua perkara-perkara tadi yang menyebabkan bisa-bisa terputusnya daripada semangat dalam hati, pucatnya wajah, kemudian patahnya tulang punggung, menangis darahlah orang-orang soleh terdahulu itu. Apa sih yang menyebabkan mereka yang demikian? Wahia khaufu naz'il ma'rifati, adalah ketakutan mereka jangan sampai iman atau ma'rifah dicabut dari hati mereka. Jadi yang dijaga-jaga itulah iman. Yang mereka takutkan, yang mereka sedihkan itu hanya iman. Mereka tidak pernah takut terhadap hal yang lain. Mereka tidak pernah bersedih atas ujian-ujian yang lain. Hakikatnya yang mereka takutkan itu hanya itu. Apa? Dicabutnya iman dari dalam hati. Fahadhil ghayatu allati yantahi ilaiha khauful khaifin. Maka ini adalah apa? Ujung atau pangkal daripada khauful khaifin, rasa takutnya orang-orang yang takut. Wa tabki 'alaiha a'yunul bakin, dan menangisnya orang-orang yang menangis. Jadi menangis yang berharga itu adalah menangis takut imannya dicabut. Takut yang berharga itu adalah takut imannya dicabut.
dan tidak ada yang memiliki rasa takut yang sejati itu selain daripada orang yang benar-benar imannya itu kokoh kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mungkin rasa takut kita kepada Allah baru sampai pada lisan, tapi belum bisa menggetarkan jiwa kita. Semakin tinggi iman orang, semakin takutlah kepada Allah. Inilah makna di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mensifati kemuliaan orang-orang soleh, mensifati keadaan orang-orang yang berilmu itu dengan keadaan apa yang mereka jelaskan? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama, karena ulama itulah yang mengetahui hakikat yang mesti ditakuti itu apa, hakikat yang bisa menyebabkan tangisan itu apa. Ternyata tangisannya orang-orang soleh terdahulu yang mereka sedihkan adalah jangan sampai ma'rifatnya kepada Allah menjadi hilang. Walaqad qala ba'duhum, dan sungguh sebagian daripada orang-orang soleh itu telah berkata, innal ghumuma salasatun, sesungguhnya kesusahan itu 3. Kenapa kamu murung? Lagi susah. Susahnya. Susahnya kenapa? Ya banyaklah. Daftar ini nggak terima, itu kan susah. Susah, ya betul itu susah. Kamu kok murung kenapa? Ya tadi ikut antrian minyak nggak dapat. Sudah dari pagi, begitu sampai pada gilirannya ternyata stok habis. Susah lah, susah, iya susah. Tapi kira-kira orang soleh terdahulu yang mereka susahkan itu apa? Yang itu yang buat kita susah, bagi mereka itu bukan susah. Yang susah buat mereka itu 3. Apa yang dikatakan? Innal ghumuma salah satu. Sesungguhnya rasa susah, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah ghammut ta'ati alla tuqbala. Susah itu memikirkan jangan-jangan amal baiknya enggak diterima. Itu susah. Nah kita ini kira-kira pernah nggak ngerasa susah ini? Susah yang ini, susah coba kita agak tinggi dikit lagi susahnya. Jangan susah karena nggak dapat minyak itu. Kalau keluar masjid nggak apa-apa lah, itu susahnya. Tapi ketika kita di masjid ini, kita agak-agak serius dan mikirin akhirat itu. Susah yang pertama adalah jangan sampai amal baiknya tidak diterima. Nauzubillahi min dzalik. Amal baik orang, katakanlah mulai daripada dia balik, laki-laki ketika dia genap usianya 15 tahun atau dia telah mengalami yang namanya ihtilam, anggaplah dari situ dihitung. Daripada usia tersebut ia melakukan kebaikan yang wajib dia kerjakan semua, yang sunnah-sunnah dia juga berusaha mengerjakan. Kadang-kadang dia bersedekah, kadang-kadang dia berpuasa sunnah, ya. Kemudian segala bentuk kebaikan-kebaikannya itu, kemudian dia menuntut ilmu, dia habiskan masanya. Lalu amal tersebut tidak diterima. Memikirkan jangan sampai kebaikan itu tidak diterima, itulah yang susah. Maknanya itu susahlah hati, gundah, takut, khawatir, jangan-jangan kebaikannya tidak diterima. Nanti pulang coba belajar susah 3 ini. Susah yang lain itu tiap hari kita susah ya. Makanya banting tulang mana-mana gitu ya. Itu susah yang itu mah nggak usah dipikirin dulu. Susah yang agak-agak kelas ulama gitu ya. Jadi susahnya itu ketika amal tidak diterima, khawatir, mikir, ya, dicatat-catat, diingat-ingat, nanti mau tidur dicoba-coba, ya, mau tidur dicoba-coba. Dulu para ulama nggak bisa tidur, ternyata nggak bisa tidurnya bukan karena sakit perut,
bukan karena sakit kepala, bukan karena mules, bukan juga karena lapar. Kalau lapar itu kan nggak bisa tidur ya, perut kosong, kruk, nggak bisa tidur. Tapi nggak bisa tidurnya mereka ini nih pikirin, amal-amal yang sudah diperbuat jangan sampai tidak diterima. Susah lah itu. Jadi nanti cobalah pulang mikirin sesekali. Susah yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wa ghammul ma'siyati alla tughfara. Susah yang kedua itu, yang hakiki adalah ketika memikirkan jangan sampai bagaimana seandainya maksiat-maksiatnya tidak diampuni. Siapa yang merasa diri gak pernah bermaksiat? Coba ngacung. Dari ujung timur sampai ujung barat gak ada yang berani ngacung. Gak ada yang berani tunjuk tangan. Karena pasti semua merasakan di dalam dirinya, dia akui kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya pasti punya dosa, dan andainya dosa-dosa itu tidak diampuni, tidak ada juga konsekuensi yang lain kecuali diazab. Lah kalau ini dipikirkan dengan serius, ternyata kesulitan yang kedua itu adalah ketika memikirkan apakah maksiat diampuni oleh Allah atau tidak. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang tadi susah 1, 2 ya, susah ya itu susah. Tapi yang ketiga, wa ghammul ma'rifati an tuslaba. Susah yang ketiga itu adalah kesusahan memikirkan karena takut jangan sampai apa? Yakni ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imannya dicabut atau dihilangkan. Wa qala al-mukhlisun, dan berkatalah mereka orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas berkata, telah dengar mereka akui susah benar kalau memikirkan jangan sampai ini amal yang baik enggak diterima. Kalau memikirkan yang kedua, jangan sampai ini maksiat enggak diampuni. Iya, itu menyusahkan, tapi orang-orang yang ikhlas menambahkan perkataannya, balil ghammu kulluhu wahidun bil haqiqati. Bahkan kesusahan yang sesungguhnya itu hanya satu saja. Wahwa ghammul ma'rifah, dan ia adalah rasa sedih atau rasa takut hanya pada satu titik, yakni ma'rifah. Takut ma'rifah atau keislamannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kullu ghammin dunahu jalalun izlahu inqidha. Kenapa yang ditakuti? Pada hakikatnya itu satulah yang membuat kesusahan hati orang-orang soleh. Hanya satu, yakni dicabutnya Islam dari dalam hati mereka. Kenapa? Karena semua kesulitan selain itu meskipun diazab tidak kekal. Tapi kalau yang namanya ditakuti yang satu tadi, yakni dicabutnya Islam atau dicabutnya iman, dicabutnya ma'rifah dari dalam hati, itu menandakan imannya habis, dan habisnya iman orang itu menyebabkan dia diazab kekal di dalam neraka. Dibayang-bayangkan ini, beginilah orang-orang terdahulu, beginilah orang-orang soleh itu menjaga iman dan menghargai iman itu. Sehingga semua upaya yang bisa mereka lakukan demi menjaga iman itu tetap ada di hati mereka. Kusut imannya diperbaharui, jaddidu imanakum. Ini sabda Nabi, perbaharuilah imanmu semuanya. Qila, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maka Nabi menjawab, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah cara memperbaharui iman. Cara memperbaharui iman, yakni dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Banyak-banyak ya, banyak-banyak.
banyak. Ada ulama menganjurkan sehari 100, ada 1000 dan lain-lain ya. Jadi enggak bid'ah. Semakin banyak ucapan la ilaha illallah, semakin bagus. Karena ucapan la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling mulia. Semakin banyak orang mengucapkan, seperti itulah keadaan imannya semakin baik.